Kamu berada di sebuah planet indah dengan kondisi alam yang tidak biasa. Di sekitarmu, banyak orang berjalan-jalan di planet eksotis ini. Kuberitahu ya, ini adalah rumah baru kita. Umat manusia memutuskan sudah waktunya meninggalkan bumi, dan kini kita tinggal sangat jauh di galaksi lain. Apa yang terjadi dengan bumi? Tata Surya punya tanggal kedaluarsanya sendiri, 7,5 miliar tahun dari tahun 2020. Ukuran matahari bertambah besar, melahap planet demi planet, Merkurius, Venus, bumi, tapi kondisi kehidupan di bumi sudah menyedihkan jauh sebelum ini terjadi. Dalam 4,5 miliar tahun, galaksi Bima Sakti akan mengalami kejadian luar biasa. Galaksi Andromeda akan menghantam galaksi kita dengan kecepatan sangat tinggi. Akibatnya, beberapa bintang akan jauh terlempar, sementara yang lain akan membentuk tata surya baru. Tapi kemungkinan besar, semua kehidupan di galaksi baru Milkomeda atau Milkdromeda akan lenyap. Itulah kenapa manusia harus berkemas, naik pesawat antariksa paling mutakhir, dan pergi ke ruang angkasa yang jauh untuk mencari rumah baru. Planet di alam semesta yang secara teori dapat ditinggali manusia tak terhingga jumlahnya. Salah satu syarat utamanya, planet tersebut harus mengorbit sebuah bintang di zona yang layak huni. Ini berarti suhunya harus memungkinkan air menjadi cair. Sistem bintang serupa ditemukan hampir setiap tahun, dan yang baru-baru ini ditemukan adalah Proxima Centauri. Setidaknya ada 2 planet di sekitar bintang Katai Merah ini yang memungkinkan untuk dihuni. Tapi masalahnya, sistem ini berjarak 4,2 tahun cahaya. Saatnya membuka garasi dan memilih kendaraan yang bisa membawa kita sejauh itu. Dulu, ada Saturn V, roket yang membawa manusia ke bulan. Kecepatannya bisa mencapai 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Walau saat ini kita memiliki teknologi yang lebih maju, seperti roket SpaceX Falcon Heavy, kecepatannya tidak jauh berbeda. Roket jenis ini butuh waktu sekitar 113.000 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari bumi. Masuklah lebih dalam ke garasimu dan temukan benda ruang angkasa buatan manusia paling cepat yang pernah ada, Parker Solar Probe. Kecepatan pesawat ruang angkasa ini hampir mencapai 750.000 km per jam dengan bantuan gravitasi matahari. Katakanlah kita bisa membuat roket secepat ini dengan peta bintang. Mari kita gambar diagram dan berhitung. Hasilnya 6.600 tahun. Bagaimana dengan foton? Ini adalah partikel paling kecil yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu pasti berpikir bagaimana cara merakit pesawat yang dapat melaju secepat foton? Sampai sekarang, perjalanan secepat ini dapat dianggap mustahil. Hukum dasar fisika menyatakan bahwa tidak ada benda yang memiliki massa dapat melaju secepat ini. Energi dibutuhkan untuk mempercepat massa, dan untuk mencapai kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik, dibutuhkan energi yang tak terhingga. Itu pun masih terlalu lambat. Mendongak dan lihatlah matahari di langit. Benda itu terbilang cukup dekat dari kita, tapi butuh waktu agar cahayanya sampai ke bumi butuh 8 menit. Sama lamanya dengan membeli burger dari layanan drive-thru. Perjalanan ke bintang terdekat sekalipun akan makan waktu 4,2 tahun. Keburu jadi sarjana. Tapi kita mungkin telah menemukan cara untuk mencurangi hukum fisika dan melaju lebih cepat daripada cahaya. Teknologi warp, teknologi yang memanipulasi ruang dan waktu untuk melanggar hukum gerak. Dalam fiksi ilmiah, ini adalah sejenis bidang yang menyelimuti pesawat antariksa seperti gelembung atau cangkang dan memungkinkannya melaju melebihi kecepatan cahaya secara signifikan. Dan kita sudah memiliki teknologi serupa. Mirip sih, yaitu pendorong Alcubierre. Karena mustahil bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruang waktu yang normal, kapal harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkan ruang di belakangnya. Jadi, bukan hanya kapalnya saja yang bergerak, tapi juga ruang waktu di dalam gelembung ini. Faktanya, ini akan memungkinkan pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan berapapun, bahkan 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang waktu, kapal harus berukuran sangat besar, yang artinya butuh energi sebanyak jumlah massa energi seluruh planet Jupiter. Namun pada simposium baru-baru ini, para ilmuwan mulai percaya ada secercah harapan. NASA berencana meluncurkan misi antar bintang di tahun 2069 untuk menjelajahi planet yang bisa dihuni di luar tata surya.
Belum ada keterangan lebih lanjut soal misi ini. Walau belum punya nama, misi ini akan didedikasikan untuk peringatan 100 tahun misi Apollo, pendaratan manusia pertama di permukaan bulan. Di dekat Pasadena, California, Amerika Serikat, sekelompok kecil ilmuwan dari Jet Propulsion Lab milik NASA berusaha keras mewujudkan misi ini. Dengan kalkulasi terbaru, mereka akhirnya bersorak. Aha, ketemu! Ternyata cincin di sekitar kapal yang diharapkan menciptakan apa yang disebut medan warp seharusnya tidak bulat sempurna seperti perkiraan sebelumnya. Harusnya lebih berbentuk seperti donat. Ini akan menyederhanakan desain dan konstruksinya. Berita baiknya, untuk menguji teknologi ini, pesawat seukuran wahana antariksa Voyager 1 saja sudah cukup. Tujuan para peneliti sekarang adalah untuk mencapai setidaknya 10% dari kecepatan cahaya dan meluncurkan probe ini ke Alpha Centauri. Dengan begini, untuk menempuh jarak 4,4 tahun cahaya, probe akan butuh waktu sekitar 44 tahun. Sebagai perbandingan, misi Voyager 1 yang diluncurkan pada 5 September 1977 dalam 43 tahun telah menempuh jarak sekitar 22,5 miliar kilometer dan sekaligus menjadi objek buatan manusia yang paling terpencil dan paling kesepian di alam semesta. Wahana ini telah lama meninggalkan batas tata surya kita dan bergerak semakin jauh di luar angkasa. Tapi yakinlah, para ilmuwan masih punya beberapa inovasi lagi di laboratorium rahasia mereka. Ada rumor bahwa kini mereka telah mengetahui cara mencapai kecepatan cahaya. Asosiasi Antariksa sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan drone kecil bertenaga laser. Gaya nuklir serta tabrakan materi dan antimateri juga dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mempercepat objek hingga mencapai kecepatan cahaya. Ada juga ilmuwan lain di laboratorium terdekat sedang bekerja keras menerapkan teknologi lain, pendorong ion. Teknologi ini menggunakan partikel gas yang diakselerasi oleh medan listrik. Sederhananya, roket biasa adalah raja jalanan. Dia akan sepenuhnya tancap gas dan membakar bensin dalam jumlah luar biasa untuk berakselerasi ke kecepatan yang dia butuhkan. Tapi, pendorong ion adalah nenek tua yang hati-hati dalam mengemudi. Dia perlahan menekan pedal gas dan berakselerasi. Pada skala ruang angkasa, si nenek tua akan lebih efisien dan dapat mengemudi lebih jauh daripada si raja jalanan. Perhatikan tuh! Namun, entah dibutuhkan berapa tahun lagi sampai ditemukan cara untuk menerapkan teknologi warp atau pendorong ion. Siapa sih yang tidak menginginkan perjalanan antar bintang? Tapi hingga saatnya tiba, umat manusia harus bisa tetap bertahan hidup terlebih dulu. Oleh karena itu, dewasa ini teknologi untuk misi mengirim manusia ke Mars sedang secara aktif dikembangkan. Kolonisasi Mars akan menjadi tahap pertama untuk membuat spesies kita hidup di galaksi lain. Ini akan menjadi semacam latihan sebelum menduduki planet-planet yang lebih jauh lagi di luar sana. Kita harus memahami bahwa meskipun kondisi di eksoplanet mungkin mirip dengan yang ada di bumi, kita masih harus menyesuaikan kondisinya. Kita harus menguji teknologi kita di Mars untuk memanaskannya hingga ke suhu normal bumi. Kita juga perlu meningkatkan tekanan atmosfernya agar air bisa berbentuk cair dan membuat lapisan ozon yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Setelah itu, baru kita bisa bernapas lega di permukaan Mars tanpa baju astronaut. Semua teknologi ini harus dikuasai sebelum kita dapat membuat teknologi warp yang sebenarnya. Berabad-abad lalu, manusia mengarungi samudra dan menyempurnakan kapal untuk menjelajahi bumi sepenuhnya. Sekarang kita akan menjadi generasi yang membangun kapal jenis baru dan melakukan perjalanan jauh di luar bumi. Teknologi warp akan membuka cakrawala yang luar biasa bagi kita manusia. Lihatlah galaksi kita. Ada banyak bintang, di sekitarnya mungkin ada planet-planet, dan di beberapa planet tersebut mungkin ada kehidupan. Teknologi warp akan memungkinkan kita berhubungan dengan makhluk-makhluk ini dan menjelajahi galaksi lebih cepat. Masa depan ini sudah dekat. Tak lama lagi, kita akan memiliki kesempatan bergabung dengan para pelopor, memakai baju astronot megah, dan menjelajahi ruang angkasa untuk berpetualang. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi.
Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa. Ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble.
Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, kuasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Kuasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Kuasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Kuasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecerangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya! Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu.
Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini,
kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat, dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat materi gelap, keberadaannya di alam semesta lebih banyak daripada materi yang bisa kita lihat. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah materi gelap itu ada dan terbentuk dari apa. Beberapa teori menyatakan materi gelap terdiri dari partikel-partikel eksotis yang berbeda dengan yang biasa kita jumpai. Sebagian yang lain berpikir materi gelap itu mungkin semacam bentuk materi aneh yang belum ditemukan dan sama sekali tidak berinteraksi dengan cahaya. Bagaimanapun ini adalah misteri yang menarik, dan jika kita berhasil mengonfirmasi keberadaan materi gelap, pemahaman kita tentang dunia akan berubah selamanya. Jadi sekarang kamu bisa memahami kenapa antusiasme komunitas ilmiah begitu terasa. Jika penemuan ini terbukti, maka kita akan mendapatkan bukti nyata pertama tentang keberadaan materi gelap. Penemuan ini mungkin lebih penting daripada dentuman besar itu sendiri, karena seperti kata para astronom, kita terbentuk dari materi bintang sehingga bisa melihat sekilas asal-usul kita. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu dan meneliti semua ini dengan lebih detail. Dalam sains kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan, dan sementara para ilmuwan mempelajari hal ini, kita akan terus menunggu sampai ada penemuan besar berikutnya. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan keajaibannya. Siapa sangka sebuah antena kecil sederhana bisa membuka rahasia kosmik semacam ini? Hal ini menunjukkan bahwa di antariksa yang luas, penemuan terkecil sekalipun bisa memberi dampak yang sangat besar.
Teruslah menatap langit dan siapa tahu ada kejutan kosmik lain yang menunggu untuk disingkap. Bang, atau haruskah aku bilang Big Bang? Dentuman besar. Oke. Setelah dentuman besar, semesta menyerupai sup panas berisi proton, neutron, dan elektron. Setelah mulai mendingin, proton dan neutron mulai bergabung. Pertama membentuk atom-atom hidrogen yang terionisasi dan kemudian helium. Atom helium dan hidrogen yang terionisasi ini menarik elektron, mengubahnya menjadi atom netral. Hasilnya, cahaya dapat bergerak bebas untuk pertama kalinya karena tidak lagi menghamburkan elektron bebas. Apa artinya ini? Semesta tidak lagi gelap. Pada saat yang sama, beberapa ratus juta tahun telah berlalu usai dentuman besar, sebelum sumber cahaya pertama mulai muncul. Saat itulah, zaman kegelapan kosmik berakhir. Kita tidak tahu pasti seperti apa cahaya pertama di alam semesta atau bagaimana bintang-bintang pertama terbentuk. Untungnya, ada teleskop luar angkasa James Webb yang bisa bantu menemukan jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah teleskop inframerah. Kenapa ini penting? Mari kita cari tahu. Bayangkan sebuah bintang. Bintang itu amat sangat tua, mungkin bintang pertama di alam semesta. Cahaya meninggalkan bintang ini 13,6 miliar tahun lalu dan melakukan perjalanan luar biasa melintasi ruang dan waktu untuk sampai ke teleskop kita. Pada saat cahaya mencapai kita, warnanya atau panjang gelombangnya bergeser ke arah merah. Itulah yang kita sebut pergeseran merah. Hal ini terjadi karena ketika bicara tentang objek yang sangat jauh, teori relativitas umum Einstein ikut berperan. Menurut teori ini, pemuaian alam semesta juga berarti bahwa ruang di antara objek-objek itu meregang, membuat mereka saling menjauh. Tapi bukan itu saja, cahaya juga meregang, yang menggesernya ke panjang gelombang lebih panjang. Akhirnya, cahaya ini mencapai kita sebagai cahaya inframerah. Dengan kata lain, pergeseran merah berarti cahaya yang awalnya dipancarkan oleh bintang atau galaksi sebagai cahaya ultraviolet atau cahaya tampak, bergeser ke panjang gelombang yang lebih merah pada saat kita melihatnya saat ini. Untuk objek terjauh dengan pergeseran merah yang sangat besar, cahaya tampak yang sangat sedikit itu bergeser ke bagian inframerah dekat dan menengah dari spektrum elektromagnetik. Itulah kenapa, untuk melihat objek-objek ruang angkasa tersebut, kita butuh teleskop yang sangat kuat. Dan jika bicara tentang teleskop Webb, teleskop ini bisa melihat kembali ke masa 100 juta sampai 250 juta tahun setelah dentuman besar luar biasa. Jadi dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat teleskop lain. Tujuan utama dari alat luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang di alam semesta dini. Untuk melihat jauh ke masa lalu, kita harus melihat lebih jauh ke luar angkasa. Semua itu karena butuh waktu singkat untuk melakukan perjalanan dari sana menuju kita. Jadi semakin jauh kita melihat, semakin jauh pula kita menengok ke masa lalu. Untuk menemukan galaksi pertama, James Webb akan melakukan survei inframerah dekat ultra dalam di alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa metode penelitian lainnya. Seperti yang kalian ingat, gas di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi pada masa awal terbentuknya alam semesta masih buram, dan cahaya bintang yang sangat terang tidak bisa menembusnya. Tapi, sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar, tiba-tiba gas itu menjadi transparan sepenuhnya. Kenapa? Teleskop James Webb mungkin telah menemukan alasannya. Pada suatu titik di masa lalu, bintang-bintang di galaksi pertama memancarkan cahaya yang cukup untuk mengionisasi dan memanaskan gas di sekelilingnya. Hal ini bantu menjernihkan pandangan selama ratusan juta tahun. Informasi terbaru yang diperoleh ilmuwan adalah tentang periode waktu yang disebut era reionisasi. Pada masa itu, alam semesta mengalami perubahan yang dramatis. Setelah dentuman besar, gas di alam semesta sangat panas dan padat. Ratusan juta tahun berlalu dan alam semesta mendingin.
Tapi kemudian, sesuatu yang membingungkan terjadi. Seolah-olah alam semesta menekan tombol ulangi, dan gas menjadi terionisasi dan panas sekali lagi. Hal itu bisa terjadi karena pembentukan bintang-bintang awal. Setelah itu, jutaan tahun kemudian, campuran ini menjadi transparan. Sejak lama, para peneliti berharap bisa menemukan bukti pasti yang bisa menjelaskan perubahan-perubahan ini. Dan sekarang, teleskop akhirnya menunjukkan bahwa wilayah transparan itu berada di sekeliling galaksi. Para astronom melihat galaksi-galaksi tersebut mereionisasi gas di sekelilingnya. Lebih hebat lagi, mereka berhasil mengukur seberapa besar wilayah transparan itu. Wilayah ini sangat besar dibandingkan galaksi itu sendiri. Bayangkan sebuah balon udara dan sekarang bayangkan sebuah kacang polong di dalamnya. Kamu tahu maksudnya? Dan coba tebak. Galaksi-galaksi kecil ini menggerakkan seluruh proses reionisasi, memberikan area yang sangat luas di sekelilingnya. Gelembung-gelembung transparan ini terus bertumbuh, hingga akhirnya bergabung dan menyebabkan seluruh alam semesta menjadi transparan. Tim peneliti memilih untuk menargetkan periode waktu sebelum berakhirnya era reionisasi. Saat itu alam semesta tidak terlalu buram, tapi juga belum terlalu jelas. Ada banyak bagian gas dengan kondisi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui fakta menarik ini, para astronom mengarahkan teleskop James Webb ke arah kuasar, sebuah objek luar angkasa yang sangat terang. Kuasar bertindak sebagai senter raksasa, bergerak ke arah kita melalui area gas yang berbeda-beda. Cahaya itu diserap oleh area yang nyaris buram atau bergerak bebas melalui area gas yang transparan. Para ilmuwan kemudian menggunakan Webb untuk memeriksa galaksi di wilayah tersebut. Mereka menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut biasanya dikelilingi oleh wilayah transparan dengan radius sekitar 2 juta tahun cahaya. Sebagai perbandingan, area yang dibersihkan oleh galaksi-galaksi tersebut hampir sama dengan jarak antara galaksi Bima Sakti dengan tetangga terdekat kita. Galaksi Andromeda. Teleskop ini menyaksikan galaksi-galaksi tersebut dalam proses membersihkan ruang di sekelilingnya. Itu adalah akhir dari era reionisasi. Sebelumnya, tidak ada yang punya bukti dari apa yang menyebabkan reionisasi. Tim ini berencana untuk meneliti tentang galaksi-galaksi lain di 5 wilayah lainnya. Hasil pengamatan teleskop Webb di wilayah pertama sudah sangat jelas. Para astronom berharap bisa mengidentifikasi beberapa puluh galaksi yang ada pada era reionisasi. Tapi ternyata mereka berhasil menemukan 117 galaksi. Sekarang kita bahas sedikit tentang tokoh utama hari ini, teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini merupakan alat yang sangat menakjubkan dan 100 kali lebih hebat dari teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Teleskop James Webb juga termasuk mahal. Meskipun awalnya biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 3,5 miliar dolar, seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble, dan 1,1 miliar dolar lagi untuk meletakkannya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb setinggi 3 lantai dan seukuran lapangan tenis, cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat hingga 92%. Ketika dilihat, cermin teleskop tampak seperti emas. Namun kenyataannya, cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu mirip baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas memang diberikan pada setiap cermin, tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan mahal ini mudah memuai dan menyusut, bahkan dengan sedikit perubahan suhu. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 60 gram. Itu berarti emas seukuran bola golf. Dan lempengan emas yang melapisi cermin tebalnya kurang dari 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini bisa melihat dengan jelas uang logam 1 sen Amerika Serikat dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km.
Sisi teleskop James Webb mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin sehingga teleskop tetap dingin. Ini tak seharusnya ada, tak seorang pun berharap akan menemukannya. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya, namun teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Keenam galaksi ini yang masanya sama besarnya dengan Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Galaksi-galaksi tersebut berada sangat jauh dari kita sehingga tampak seperti titik-titik kemerahan kecil, bahkan bagi teleskop yang sangat canggih ini. Para astronom telah menganalisa cahaya yang datang dari galaksi-galaksi tersebut dan memperkirakan umurnya. Galaksi-galaksi itu muncul 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Sejauh ini tidak ada yang mengejutkan. Galaksi-galaksi semuda itu sebenarnya tidak langka. Para ilmuwan menduga gugus bintang pertama mungkin saja terbentuk setelah alam semesta meninggalkan zaman kegelapan. Itu terjadi pada 400 juta tahun pertama keberadaan alam semesta. Saat itu hanya kabut tebal atom hidrogen yang memenuhi alam semesta. Yang sangat aneh dari galaksi-galaksi ini adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang menghuninya. Tapi hal ini tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi pada masa awal-awal pembentukannya. Ditambah lagi, hasil pengamatannya tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan teleskop Hubble yang merupakan pendahulu Webb. Jadi menurut para ilmuwan, seperti apakah galaksi-galaksi awal itu? Jawabannya sederhana, muda dan kecil. Dan memang sebelumnya, sebagian besar galaksi awal alam semesta yang kita temukan hanyalah bayi-bayi ruang angkasa yang berwarna biru dan kecil. Galaksi-galaksi tersebut tampaknya baru saja muncul dari subkosmik purba dan masih membentuk bintang-bintang awal dan struktur-struktur lainnya. Sebagian besar bintang muda sebenarnya berwarna biru. Seiring bertambahnya usia, bintang-bintang itu akan berpendar lebih merah setelah bahan bakarnya habis terbakar dan mengalami pendinginan. Karena itu para astronom belum siap untuk melihat bintang-bintang tua berwarna merah di galaksi-galaksi purba yang ditemukan oleh teleskop Webb. Hal lain yang belum siap mereka temukan adalah galaksi yang lebih masif dari 1 miliar matahari, dan tetap saja hal itu terjadi. Galaksi-galaksi termasif yang ditemukan baru-baru ini tampaknya punya masa 2 atau 4 kali masa Bima Sakti. Dan yang paling mencengangkan adalah galaksi-galaksi tersebut sudah sebesar itu ketika alam semesta baru berusia 3% dari usianya saat ini. Tapi sebelum para astronom mulai menulis ulang teori-teori mereka untuk menjelaskan bagaimana galaksi-galaksi besar bisa terbentuk dengan sangat cepat setelah Big Bang, kita harus memastikan kalau apa yang kita lihat bukanlah fenomena ruang angkasa yang lain. Meskipun demikian, sebagian besar teori alternatif juga membutuhkan konsep yang sama sekali baru. Salah satunya seperti ini. Mungkin bintang-bintang di alam semesta dini memancarkan cahaya dengan cara yang tidak biasa dan eksotis. Dan karena para astronom tidak mengetahuinya, mereka tidak memasukkan kemungkinan ini ke dalam model mereka. Atau pemahaman kita tentang bagaimana bintang terbentuk mungkin tidak bisa diterapkan pada alam semesta dini. Jika salah satu dari teori-teori ini ternyata benar, maka akan menjungkir balikan pemahaman kita tentang pembentukan bintang. Lalu bagaimana kalau kita membahas lebih jauh tentang alat yang membantu para astronom menemukan galaksi-galaksi aneh itu? Teleskop antariksa James Webb adalah peralatan yang sangat menakjubkan, yang 100 kali lebih hebat daripada teleskop antariksa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Harga teleskop James Webb juga bisa dibilang cukup mahal. Meskipun pada awalnya, biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya 1 hingga 3,5 miliar dolar. Namun seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar.
Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan biaya 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble dan 1,1 miliar dolar lagi untuk memperbaikinya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb punya tinggi 3 lantai dan ukuran lapangan tenis, namun cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat sebesar 92%. Jika kita melihatnya, cermin teleskop ini tampak seperti emas. Namun pada kenyataannya cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas diaplikasikan pada setiap cermin. Itu benar, tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan berharga ini cenderung memuai dan menyusut, bahkan dengan perubahan suhu yang kecil. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 57 gram. Itu cuma sepotong emas ukuran bola golf. Dan lempengan emas yang menutupi cermin hanya setebal 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini dapat melihat dengan jelas uang 1 sen Amerika dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mampu mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu tersebut cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin, sehingga teleskop tetap dingin. Teleskop James Webb diyakini bisa mendeteksi air di eksoplanet yang jauh. Sejak lama para astronom telah menemukan planet-planet yang mengorbit bintang-bintang di luar tata surya dengan cara mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang. Pergeseran tersebut terjadi ketika planet melintas di depan bintang. Selain itu, kita juga bisa membaca ciri khas unik pada cahaya yang bisa memberitahu kita tentang komposisi kimia planet. Dan tanda yang paling kuat dan paling mudah dibaca terjadi dalam spektrum inframerah. Dan tahukah kamu, James Webb memiliki instrumen inframerah yang canggih. Instrumen-instrumen ini bisa membantu para ilmuwan menemukan planet baru dan bahkan mengidentifikasi keberadaan air di sana. Teleskop ini diluncurkan di dekat Khatulistiwa karena bumi berputar sedikit lebih cepat di titik itu. Hal ini memberi dorongan ekstra pada roket. Ketika teleskop antariksa James Webb kehabisan bahan bakar, teleskop ini akan terus mengorbit matahari tanpa batas waktu. Di sisi lain, meskipun tidak dirancang untuk diservis atau diperbarui, teleskop ini bisa saja diisi ulang bahan bakarnya dengan bantuan robot. Ini akan memperpanjang umurnya. Yang menarik pada awalnya para astronom yakin kalau menemukan sesuatu yang menarik dengan bantuan James Webb akan memakan waktu lama. Mereka mengira galaksi yang pertama kali ditemukan akan sangat kecil dan redup sehingga teleskop hanya akan menemukan beberapa kandidat yang jauh. Tapi kenyataannya tidak sesuai rencana. Segera setelah foto-foto pertama dirilis, para ilmuwan mulai menemukan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, terang, besar, dan sangat tua. Kompetisi masih berlangsung. Satu demi satu kelompok peneliti menemukan dunia baru yang memecahkan rekor. Seorang astronom bahkan mengatakan bahwa dunia ilmiah sedang panik karena tidak ada yang menduga hasil yang begitu mengesankan. Salah satu tujuan utama teleskop Webb adalah mengamati cahaya dari bintang dan galaksi pertama di alam semesta. Sayangnya, semakin jauh suatu objek, semakin cepat objek tersebut bergerak menjauhi kita. Dan semakin lama cahaya harus bergerak, semakin banyak cahaya yang merambat ke arah spektrum inframerah. Ini disebut pergeseran merah dalam astronomi. Tapi berkat peralatan inframerahnya, James Webb bisa menyingkap dunia yang sebelumnya tak terlihat oleh kita. Jadi berkat teleskop ini kita berhasil melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh yang lahir sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Artinya, cahaya yang dideteksi teleskop Webb membutuhkan waktu lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Luar biasa bukan? Tapi ada satu galaksi yang menonjol dibanding galaksi-galaksi lainnya. Galaksi ini tampaknya merupakan galaksi tertua yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini. Galaksi ini dinamakan GLASS Z13.
dan usianya hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi tertua sebelumnya yang diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah galaksi GNZ11 yang ditemukan oleh teleskop Hubble. Galaksi ini terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Pada masa yang masih jarang diselidiki itu, galaksi dan bintang-bintang pertama mulai bermunculan. Tapi bagaimana tepatnya proses ini terjadi? Belum ada yang tahu pasti. Mungkin saja proses ini bergantung pada hukum fisika eksotis, termasuk pengaruh materi gelap dan energi gelap atau komunikasi antara gas, debu, dan cahaya bintang yang belum banyak diteliti. Dengan bantuan teleskop Webb, para ilmuwan sekarang bisa menguji teori mereka tentang apa yang terjadi di luar sana setelah alam semesta lahir. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia gak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya. Lalu akhirnya tersedot dan gak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir. Lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali masa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali masa matahari?
M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A*. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar. Dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A*, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimin dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah, tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir. Kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik.
Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Oh, kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A Star yang masanya 4,1 juta kali masa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam. Gak perlu diingetin kan?
Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam mini? Nggak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar yang dikenal sebagai es X yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, Bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Neptunus mungkin menyembunyikan sebuah planet raksasa dari pandangan kita. Planet hipotetis ini telah dinamai planet 9, dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau mungkin enggak. Mari kunjungi bintang kita, tapi jangan terlalu dekat ya, karena atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Di permukaan, suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat. Para ilmuwan menduga semburan panas yang eksplosif dari matahari mungkin ada hubungannya dengan fenomena unik ini. Objek antariksa ini juga layak dikunjungi. Haumea, sebuah planet kata yang mengorbit di sabuk Kuiper, punya bentuk memanjang yang aneh dan 2 bulan. Hari di planet ini berlangsung selama 4 jam.
menjadikannya objek besar yang berputar paling cepat di tata surya. Namun, hal paling misterius tentang Haumea adalah planet ini punya cincin tipis lebar 64 km yang mengelilinginya. Keren ya? Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya.
mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa, dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya, yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi.
atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.